Bayangkan Anda sedang berada di sebuah ladang terbuka. Persis di sebelah tumpukan jerami raksasa yang sudah sangat mengering di bawah terik matahari musim kemarau. Pastinya sangat gampang terbakar itu. Bener banget. Nah, baru saja Anda bersusah payah memadamkan sebuah api unggun yang nyaris menyambar jerami tersebut. Anda siram pakai berember-ember air, Anda injak-injak sampai asapnya hilang, dan apinya pun padam. Semuanya terasa aman. Oke. Tapi saat Anda bersiap untuk pergi dan melihat ke bawah, Anda menyadari ada satu bara api kecil yang masih nyala merah di bawah tumpukan abu. Cuma satu titik kecil. Dan biasanya godaannya adalah membiarkannya saja, kan? Tepat. Entah kenapa, Anda merasa sedikit kasihan pada bara api itu atau ya mungkin Anda cuma terlalu malas untuk ambil air lagi. Anda pikir bara sekecil itu sudah nggak punya tenaga buat menyakiti siapapun. Anda balik badan dan jalan pulang. Padahal itu kesalahan fatal. Sangat fatal. Karena beberapa menit kemudian, angin bertiup kencang. Bara kecil itu terangkat ke udara, mendarat lurus di tengah tumpukan jerami, dan dalam hitungan detik terjadi kebakaran masif yang melahap habis segalanya. Wow, analogi yang luar biasa. Terima kasih. Nah, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita akan membedah sebuah konsep yang cukup memancing perdebatan batin ya. Diambil dari sumber kita kali ini, buku The 48 Laws of Power karya Robert Greene. Iya, dan fokus eksplorasi kita hari ini tertuju pada satu aturan spesifik yang terdengar sangat kejam di telinga modern kita, yaitu hukum ke-15, hancurkan musuh Anda sepenuhnya. Benar. Tapi perlu dicatat, misi utama dari pembedahan kita hari ini bukanlah untuk mendorong Anda menjadi seorang tiran atau psikopat di kehidupan sehari-hari ya. Jelas bukan itu tujuannya. Yang seringkali nggak nyaman untuk diakui. Kita mau menelusuri kenapa rasa kasihan kepada musuh atau kebiasaan mundur selangkah saat kita sedang di tengah konflik yang menentukan justru menjadi fondasi bagi kehancuran diri kita sendiri di masa depan. Menarik. Jadi kita akan ekstrak pelajaran psikologi di balik hukum ini supaya Anda bisa mengidentifikasi ancaman laten dan bernavigasi dengan aman di dunia yang penuh persaingan terselubung ini. Oke, mari kita bongkar ini. Konsep menghancurkan sepenuhnya ini memunculkan satu pertanyaan besar di awal kan. Untuk kita yang menjalani kehidupan normal, Pekerja kantoran, pebisnis. betul, berinteraksi dengan orang-orang biasa. Rasanya hukum ini terlalu ekstrim. Kenapa tokoh-tokoh besar dalam sejarah bersikeras bahwa menyisakan sedikit saja ruang bagi musuh itu adalah sebuah dosa strategis? Nah, Kautilya, seorang filsuf dan ahli strategi India dari abad ketiga sebelum Masehi, dia memberikan kerangkan berpikir yang sangat presisi soal ini. Dia pakai metafora tubuh manusia. Seperti apa itu? Dia bilang, sisa-sisa musuh yang tidak dihancurkan secara total itu beroperasi persis seperti penyakit mematikan di dalam tubuh. Atau kayak ular berbisa yang kepalanya nggak benar-benar hancur. Saya paham arahnya. Ya, kalau Anda membiarkan sebuah infeksi tersisa sedikit saja, misalnya karena Anda berhenti minum antibiotik di tengah jalan, Penyakitnya nggak benar-benar hilang. tepat. Dia diam, bermutasi, beradaptasi, dan kembali dengan resistensi yang jauh lebih mematikan. Musuh yang dibiarkan hidup itu menggunakan waktu luangnya untuk merawat luka ego mereka dan diam-diam merencanakan balas dendam dengan racun yang dosisnya berlipat ganda. Pemahaman tentang ancaman yang bermutasi ini rupanya sudah mengakar sangat jauh dalam sejarah peradaban kita. Kalau kita lihat catatan historis paling kuno, kebijaksanaan tanpa ampun ini sudah diterapkan sejak zaman Alkitab loh. Betul, sumber kita menyoroti contoh tindakan Musa. Ya, ketika kita membedah kisah Laut Merah, narasi strategisnya itu bukan sekedar pelarian. Laut Merah menenggelamkan seluruh pasukan Mesir tanpa menyisakan satupun prajurit untuk kembali dan menyusun serangan baru. Tidak ada saksi mata, tidak ada yang bisa melapor. Benar. Begitu juga dengan insiden penyembahan anak sapi emas atau instruksi-instruksi militer terhadap suku-suku Kanaan. Ada keyakinan absolut di masa itu bahwa membiarkan sebuah ancaman ideologis tetap bernapas sama saja dengan menandatangani kontrak kehancuran bagi generasi selanjutnya. Dan kalau kita menggeser lensa kita ke daratan Asia, kita menemukan sebuah epik sejarah yang dengan sempurna mendemonstrasikan harga yang harus dibayar ketika seseorang mengabaikan prinsip tersebut. Ini perseteruan Tiongkok kuno itu ya? Ya, perseteruan berdarah antara Xiang Yu dan Liu Pang.
Dinamika dua karakter ini sangat fundamental untuk memahami hukum ke-15. Mari kita perkenalkan karakternya dulu. Xiang Yu ini merepresentasikan aristokrasi. Betul, dari keluarga bangsawan militer. Punya postur fisik yang mengintimidasi, jenderal petarung di garis depan, tapi punya kelemahan fatal, temperamennya meledak-ledak, dan egonya gampang tersinggung. Karakternya sangat kontras dengan saingannya. Iya, si Liu Pang ini. Dia nggak punya darah biru, berasal dari petani jelata, bajingan, yang sumber kita bilang lebih suka mabuk anggur dan main wanita. Kelihatannya sama sekali bukan ancaman strategis. Tapi, Liu Pang ini menutupi kekurangan fisiknya dengan kecerdikan jalanan. Dia mau mendengar penasihat strategis dan bisa menekan egonya. Nah, persahabatan awal mereka berubah jadi persaingan hidup mati saat berlomba menaklukkan Xiangyang, ibu kota kerajaan. Siapa yang sampai duluan? Dia yang berkuasa. Tepat. Xiang Yu terhalang arogansinya sendiri. Dia berasumsi nggak mungkin petani rendahan bisa mengalahkan pasukan bangsawannya. Kenyataannya, Liu Pang sampai lebih dulu. Pergeseran kekuasaan ini memicu momen-momen krusial di mana Xiang Yu sebenarnya punya kesempatan menghancurkan Liu Pang. Tapi digagalkan oleh sentimen emosionalnya sendiri. Betul. Momen pertama ini, jebakan perjamuan. Penasihat utama Xiang Yu, Fan Cheng, melihat bahwa sejak Liu Pang masuk ibu kota, dia berhenti menyentuh anggur dan wanita. Sinyal bahaya yang sangat jelas. Kalau orang tiba-tiba mendisiplinkan hasratnya, berarti dia mengincar kekuasaan tertinggi. Fan Cheng menyusun skenario eksekusi berkedok perjamuan. Ada tarian pedang yang dirancang untuk memenggal Liu Pang di tengah acara. Liu Pang datang, masuk ke jebakan. Lalu apa yang terjadi? Di detik-detik krusial, Xiang Yu ragu-ragu. Dia melihat Liu Pang teringat simpati masa lalu mereka dan membiarkan rasa kasihan mengambil alih. Liu Pang pun lolos. Dan penasihatnya, Fan Cheng, bereaksi dengan rasa jijik yang luar biasa. Dia sadar merencanakan visi besar dengan orang yang nggak bisa memisahkan sentimen masa lalu dari ancaman masa depan itu sia-sia. Fan Cheng tahu belas kasihan di zero-sum game itu bukan kebaikan moral, tapi kelemahan. Ya, ironisnya, Xiang Yu mengulangi kesalahan ini. Di pengejaran selanjutnya, dia berhasil memojokkan Liu Pang di kota bertembok. Pasukan Liu kelaparan. Fan Cheng pasti menyuruhnya untuk meratakan kota itu. Tentu. Tapi Xiang Yu malah ingin unjuk gigi. Dia menuntut Liu Pang menyerah dan jadi bawahannya. Dia mau kemenangan psikologis. Dan Liu Pang menggunakan momen itu untuk memanipulasi negosiasi dan kabur lagi. Benar. Dan pola pikir emosional Xiang Yu ini mencapai puncaknya pada insiden Sandra. Dia menangkap ayah kandung Liu Pang. Ah, insiden berebus itu. Ya, di depan pasukan, Xiang Yu mengancam akan merebus ayah Liu Pang hidup-hidup di kuali raksasa kalau Liu Pang tidak menyerah. Dan respons Liu Pang ini, wow, benar-benar psikopat sekaligus brilian. Dia nggak panik sama sekali. Apa yang dia katakan? Dengan santai dia bilang, kita ini saudara angkat. Jadi ayahku adalah ayahmu juga. Kalau kamu mau merebus ayahmu sendiri, kirimi aku semangkuk supnya. Gila. Jawaban itu efektif menghancurkan kerangka emosional Xiang Yu. Betul. Xiang Yu berharap musuhnya memohon. Tapi Liu Pang menolak main di aturan emosional itu. Xiang Yu mundur. Dan saat keadaan berbalik, saat Liu Pang yang mengepung Xiang Yu, ceritanya sangat berbeda. Tidak ada perdebatan batin di kemah Liu Pang. Sama sekali tidak ada. Saat Xiang Yu minta belas kasihan, penasehat Liu Pang cuma bilang, melepaskan dia itu seperti memelihara harimau. Liu Pang membuat perjanjian damai palsu, membuat Xiang Yu lengah, lalu membantai seluruh pasukannya. Xiang Yu terpaksa bunuh diri. Menggorok lehernya sendiri. Dan Liu Pang mendirikan dinasti Han yang agung. Nah, disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Sejarah Tiongkok ini kan terkesan jauh dari realitas kita, tapi kalau kita melompat ke era Renaissance Italia, kita temukan prinsip yang persis sama. Kisah Cesare Borgia di Sinigalia. Ini adalah masterclass dalam taktik manipulasi. Borgia ini kan menghadapi ancaman dari komandan tentara bayarannya sendiri ya, Condottieri itu. Iya, mereka berkomplot melawannya. Kalau Borgia marah secara terbuka, dia memicu perang saudara. Jadi dia berpura-pura ramah, membagi pasukannya supaya terlihat lemah. Umpan yang sempurna. Sangat sempurna. Dia mengundang para musuhnya itu ke istana di Sinigalia dengan alasan rekonsiliasi. Musuhnya datang dengan arogan merasa superior. Tapi begitu di dalam?
Mereka langsung ditangkap oleh penjaga Borgia dan dicekik mati malam itu juga. Sejarawan memuji ini sebagai penipuan yang luar biasa. Borgia tahu sekedar memecat pengkhianat cuma akan mengubah mereka jadi musuh bebas. Dia mencabut kapasitas mereka secara absolut. Bicara soal kelangsungan hidup tanpa ruang untuk kesalahan, ada manuver dari permaisuri Wu Chao Chao yang sangat kejam. Kebangkitannya benar-benar brutal. Dari selir yang ditakdirkan membusuk di biara setelah kaisar mati, dia merayu putra kaisar di Urinoir kerajaan. Tempat yang sangat strategis rupanya. Iya, dia kembali ke istana. Dan untuk merebut tahta, dia membunuh bayinya sendiri dengan tangannya. Lalu memfitnah permaisuri yang sah. Realitas Wu Chao ini harus dipahami. Sebagai wanita tanpa akses kekuasaan alami militer, ragu sedetik saja berarti kematian. Dia bahkan meracuni keponakan dan anak-anaknya sendiri demi keamanan absolut. Hasil dari penghancuran tanpa ampun itu, berkuasa tanpa tantangan selama 40 tahun. Luar biasa. Di abad ke-20 pun ada contohnya kan? Ya, Chiang Kai-shek dan Mao Tse-tung. Chiang menyisakan sekitar 10.000 pasukan Mao setelah Long March. Karena mengira mereka sudah bukan ancaman. Tepat. Chiang fokus pada Jepang. Hasilnya, 10 tahun kemudian pasukan kecil itu bangkit, menghancurkan Chiang, dan mengusirnya ke Taiwan selamanya. Jadi pertanyaannya, apa artinya semua cerita berdarah ini bagi Anda yang mendengarkan? Anda kan bukan jenderal atau kaisar. Bagaimana hukum ini diaplikasikan dalam karir atau kehidupan bisnis modern? Kita harus memahami psikologi antagonisme fatal. Apa itu? Rekonsiliasi itu tidak mungkin. Kalau Anda berkonflik sengit memperebutkan posisi direktur misalnya, dan Anda menang, lawan Anda itu merasa dipermalukan. Egonya hancur. Dan biasanya kita merasa kasihan atau ingin tampil sebagai orang baik yang profesional. Betul. Kita menawarkan mereka posisi, mengajak berdamai. Tapi menurut psikologi, Anda cuma sedang membiakkan kebencian mereka dari jarak dekat. Mengingatkan saya pada kutipan Machiavelli, Laki-laki harus dibelai atau dimusnahkan. Mereka membalas dendam untuk luka kecil, tapi nggak bisa membalas untuk luka besar. berarti di masa kini menghancurkan itu bukan soal pembunuhan fisik. Tentu bukan. Ini tentang pembuangan permanen. Menjauhkan lawan yang toksik dari arena Anda secara total. Cabut akses mereka ke sumber daya Anda. Dalam negosiasi juga berlaku ya. Seperti kata Clausewitz, jangan sisakan ruang bermanuver di meja perundingan. Kalau Anda menang sengketa, jangan buat kompromi yang menyisakan hak veto bagi musuh. Anda cuma menyerahkan kembali senjata ke mereka. Tapi apakah ada momen di mana hukum ini tidak berlaku? Semacam strategi mundur? Ada. Menyerang musuh yang sudah sangat terpojok justru bisa bikin mereka bertarung sangat buas karena putus asa. Terus harus bagaimana? Berikan jalan keluar semu. Biarkan mereka lari. Keletihan dan demoralisasi akibat kekalahan beruntun akan menghancurkan mereka dari dalam. Biarkan mereka jadi agen kehancuran mereka sendiri. Tapi, pastikan Anda yakin mereka tidak punya pangkalan untuk pulih seperti Mao Zedong tadi. Luar biasa. Jadi garis bawah dari pemikiran tokoh-tokoh besar tadi sangat jelas, jika Anda terpaksa berkonflik, jangan pernah jadi pemimpin yang setengah-setengah. Belas kasihan setengah hati adalah tiket menuju kehancuran Anda sendiri. Dan sebelum kita selesai, coba renungkan ini. Jika belas kasihan yang kita berikan kepada musuh seringkali berakar pada ego kita sendiri, Maksudnya karena kita ingin merasa superior? iya, atau karena ingin dianggap sebagai orang baik. Apakah pengampunan yang Anda berikan hari ini sebenarnya hanyalah bentuk kesombongan terselubung? Kesombongan yang kelak akan menjadi bumerang dan menghancurkan Anda sendiri.